Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resma Gandhi dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang, NIM 1900213. Nah, kali ini saya akan membahas tentang komunikasi dalam public relation atau PR. Nah, tentunya seluruh aspek kegiatan public relation tidak akan lepas dari kegiatan komunikasi. Nah, kaitan komunikasi dengan PR dasarnya public relation. Nah, terkait fakta dan data yang didapatkan seluruh bagian dari public relation tidak akan lepas dari komunikasi antar individu maupun antar kelompok. Ada beberapa proses terjadinya komunikasi secara umum yang dapat dibagi 5. Nah, yang pertama, komunikator. Yang pertama itu komunikator. Siapa itu komunikator? Yaitu individu, lembaga, atau pekerja di balik dari sebuah public relation atau yang disebut dengan PRO, Public Relation Officer, yang menyampaikan suatu informasi secara jelas, singkat, dan padat. Nah, mereka yang bertugas untuk menyampaikan kebijakan kepada publik internal dan dibawa lebih luas kepada publik eksternal. Nah, mereka yang handal dalam public relation ini mampu mengolah suatu data atau informasi dan menerima apa yang disampaikan, serta komunikator dapat mempublish suatu informasi atau mengaitkan suatu lembaga, didesain sedemikian rupa dan diolah agar mudah dalam menyampaikannya. Nah, begitulah tugas komunikator. Kemudian yang kedua, proses yang kedua itu pesan. Nah, pesan atau message dalam lisan ataupun tulisan yang disampaikan dalam bentuk sederhana dan dapat berpengaruh sangat besar serta cukup efektif memperbaiki sebuah persoalan atau permasalahan. Itu yang kedua, pesannya. Kemudian yang ketiga, medianya. Media atau channel merupakan sebuah jalan atau media yang dilalui pesan tadi untuk disampaikan kepada penerima pesan, seperti dalam media cetak, kemudian media komunikasi dan lain sebagainya. Contohnya nih, dalam kehidupan sehari-hari kita dalam berkomunikasi melalui WA. Nah, WA, WhatsApp itu salah sebuah media penyampaian pesan. Nah, pesan tadi apa? Yang kita sampaikan kepada penerima pesan kita. Nah, gitu. Jadi kita sebagai komunikator nih, kita kirimkan pesan. Nah, pesan ini dikirimkan melalui medianya WA. Kemudian pesan ini disampaikan kepada siapa? Itu yang keempat, komunikan atau publik. Nah, merupakan sasaran atau target dari pesan yang disampaikan melalui individu atau kelompok. Nah, kalau misalnya contoh kelompok nih, WA group gitu kan. Atau kalau secara langsung, kita medianya di sebuah pertemuan gitu, dalam audit kita menyampaikan pesan melalui mikrofon gitu supaya terdengar oleh semua orang. Nah, komunikan inilah yang menerima. Jadi dari komunikator menyampaikan pesan, kemudian medianya contohnya tadi melalui WA group atau mikrofon. Nah, yang menerima ini adalah disebut dengan komunikan atau publik gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir nih dari proses 4 tadi ada namanya feedback atau umpan balik. Nah, bagaimana tanggapan si penerima pesan terhadap pesan yang kita sampaikan tadi gitu. Nah, contohnya nih, kita ngirim Assalamualaikum gitu kan melalui WA. Nah, kemudian dibalas oleh komunikan Waalaikumsalam. Kemudian berarti dibalas Waalaikumsalam itu feedbacknya positif gitu. Jadi dua ya, positif sama negatif. Jadi kalau umpamanya kita balas Assalamualaikum gitu, kemudian dibalas gitu kan, jadi jutek gitu kan, jadi itu adalah balasan yang negatif atau tidak, orang tidak mood gitu membalas pesan kita gitu. Nah, kemudian setelah ada 5 proses tadi,
ada bentuk-bentuk komunikasi dalam kegiatan public relation. Nah, secara garis besarnya itu dibagi menjadi 3 konsep. Yang pertama itu komunikasi interpersonal, merupakan suatu yang terjadi antara orang-orang yang ada di dalam lembaga. Apakah bentuknya personal communication atau kebutuhan antara individu terkait dengan pekerjaan gitu. Jadi di dalam ya, contohnya dalam organisasi. Yang kedua, komunikasi kelompok, merupakan yang diisi per divisi-divisi, umpamanya per divisi-divisi eksternal, komunikasi yang terjadi antara kelompok yang di dalam dengan publik yang di luar gitu. Nah, ada kaitan timbal baliknya bagaimana komunikasi itu berdampak serta feedback apa, kemudian feedback yang terjadi butuh publik yang ada di luar dan tidak bisa berdiri sendiri. Itu dia namanya komunikasi publik gitu. Jadi kalau nggak ada komunikannya dari kelompok tersebut, ya tidak bisa berkomunikasi. Tidak ada terjadi komunikasi kelompok di situ. Dia harus ada organisasi berkomunikasi dengan publik gitu. Itu baru namanya komunikasi kelompok. Publik eksternal ya. Kemudian yang ketiga, komunikasi organisasi. Nah, merupakan horizontal komunikasi atasan dengan bawahan. Ini bos, bagaimana komunikasi bos dengan bawahannya gitu. Punya kepala cabang dengan marketing gitu, kepala cabang dengan karyawan gitu. Bagaimana cara komunikasinya gitu. Nah, komunikasi ini disebut komunikasi zigzag juga. Kemudian outwards, komunikasi downward. Nah, dan itu adalah gawean dari mereka-mereka yang terlibat dalam divisi public relation setiap lembaga untuk mendesain dan membuat komunikasi itu menjadi lancar gitu. Ya, ada 3 tadi. Kemudian selanjutnya efektivitas yang terjadi dalam komunikasi. Ada 5. Yang pertama itu keterbukaan. Nah, keterbukaan harus didesain sedemikian rupa, harus mempunyai strategi khusus untuk mencapai tujuan yang dituju gitu. Keterbukaan, jadi tidak perlu menutupi sesuatu yang tidak perlu kita tutupi gitu. Kita harus terbuka kepada publik, kepada komunikan, supaya kita mendapatkan citra atau kepercayaan dari mereka. Kemudian yang kedua, empati. Kita mempunyai sentuhan personal yang mempunyai rasa empati dari hati ke hati. Nah, dengan adanya empati tadi, kita mempunyai rasa yang tidak hanya merasakan apa yang dirasa seseorang, tapi juga ingin bertindak untuk membantu. Contohnya nih, teman kita orang tuanya meninggal gitu kan. Rasa empati kita bagaimana? Kalau simpati kita hanya turut berduka cita. Kalau empati ini kita turut, contohnya nih, kita bantu gali kuburannya, kita bantu nyolatinnya gitu, kita bantu nguburinnya gitu. Itulah bentuk empati. Kita juga ingin melakukan sesuatu untuk membantu gitu. Kemudian yang ketiga, support atau dukungan. Memberi dukungan penuh terhadap lembaga maupun eksternal atau internal. Artinya dong, siapapun butuh support, siapapun butuh dukungan. Karena apa? Dukungan yang positif akan meningkatkan semangat yang tinggi. Dari semangat yang tinggi tersebut akan membuat kita lebih tergugah untuk melakukan sesuatu dan lebih maksimal dalam mencapai tujuan kita, gitu kan. Siapapun butuh support dan dukungan. Kemudian yang keempat, sikap dan rasa positif, gitu kan. Kita sebagai manusia, apalagi sebagai seorang praktisi PR, harus bersikap positif, berpikiran positif. Jadi ini misalnya orang memiliki feedback negatif terhadap kita, kalau kita melawan dengan feedback negatif kembali, maka terjadilah cekcok yang tidak diinginkan. Jadi dari situ persoalan atau permasalahan yang tidak diinginkan. Nah, makanya adanya sikap positif ini menjadi sebuah solusi dari permasalahan yang terjadi gitu. Jadi kita lebih mempermudah sebuah persoalan atau permasalahan yang terjadi dengan pemikiran positif tadi gitu. Walaupun terkadang kita terjebak dalam sebuah permasalahan karena berpikir positif. Namun tentunya kita harus jeli dalam berpikir positif.
apa yang perlu dipikirkan secara positif dan apa yang dipikirkan secara negatif. Harus selektif dalam berpikir. Dan yang keenam, ekualisasi atau kesetaraan. Ada rasa bahwa siapapun tidak memandang kedudukan dalam berkomunikasi, tapi saling menghargai bahwa itu proses pertukaran informasi. Jadi kita nggak boleh kalau komunikasi ini, kalau ngomong gitu, kita harus memiliki prinsip kesetaraan gitu. Nggak boleh memandang walaupun dia nih mungkin orang miskin sih, lumulung yang ngomong sama kita. Cuman dari situ sisi positifnya kita mendapatkan informasi dan kita juga memberikan informasi kepadanya gitu. Jadi ada adanya mutualisme antara komunikator dengan komunikan gitu. Jadi harus setara, harus saling menghargai saling seseorang komunikator gitu atau komunikan. Nah, kemudian ada beberapa strategi PR dalam berkomunikasi. Pertama itu publication. Apa itu publication? Promosi. Nah, jadi kita memanfaatkan apapun, media apapun untuk mempromosikan lembaga kita atau mempromosikan diri kita gitu secara luas. Nah, kemudian yang kedua event atau acara. Melalui event besar kita mengundang contohnya masyarakat atau individu dalam suatu lembaga tersebut. Jadi dalam event ini kita dalam upaya kita memperkenalkan juga gitu, mempromosikan juga, cuman dia lebih secara luas gitu, secara langsung. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya berita atau news. Nah, dengan cara mengundang wartawan atau kita sendiri yang mempublikasikan media-media cetak ataupun televisi. Kemudian yang keempat ada social responsibility atau merespon tanggapan-tanggapan yang diberikan oleh publik. Bentuk-bentuk peran yang dijalankan praktisi PR menurut Broom pada tahun 1994 dan dikembangkan oleh Scott Gottlieb pada tahun 2007, ada 4 peran praktisi PR. Yang pertama, fasilitator komunikasi, kemudian fasilitator proses pemecahan masalah, kemudian teknisi komunikasi, dan keempat penasihat ahli. Dapat dijelaskan nih sedikit. Itu sebagai fasilitator, seorang praktisi profesional di setiap lembaga. Mereka seharusnya mampu mengelola, mendesain mulai dari konsep, menentukan strategi. Sebagai penasihat, mampu mengetahui tren yang saat ini berkembang yang terkait dengan apa yang diharapkan oleh pengguna lembaga, perusahaan, organisasi terkait dengan jasa, produk yang akan dihasilkan nantinya, dan mampu memimpin proses dari kegiatan komunikasi yang dijalankan oleh lembaga. Nah, selanjutnya pemecahan masalah, salah satu tugas terbesar dan paling berat dan dari seorang praktisi PR. Mereka selalu melakukan research terkait dengan lembaga, produk, jasa, dan manusia-manusia yang dinilai atau yang dinilai oleh publik eksternal termasuk publik internal, karena efeknya adalah pada pencitraan lembaga tadi. Nah, lalu apa saja peran komunikasi atau betapa pentingnya public relation dari setiap lembaga? Itu ada 4. Yang pertama, kelayak atau tujuan. Nah, kita harus mengenal bagaimana eksternal ataupun internal dalam lembaga. Nah, kalau sudah mengenal lembaga nih, kita dapat mendesain apa program selanjutnya lembaga eksternal kita gitu kan. Kita harus kenal dulu dong, baru kita bisa mendesain apa yang dapat kita lakukan di sana gitu. Kemudian setelah kita susun tuh, setelah kita desain, yang ketiga tuh metode yang tepat dan cocok. Kita tentuin nih metode apa yang sesuai dengan keadaan atau kondisi khalayak, kondisi publik saat ini. Nah, kemudian yang keempat, menetapkan media yang strategis atau yang pantas dengan semestinya, seperti media cetak melalui event, sehingga lebih efektif saat melihat dari segala sisinya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait komunikasi dalam public relation. Jadi komunikasi ini
memang sudah menderah daging atau memang sudah menjadi hal utama yang sangat penting bagi seorang praktisi PR gitu. Terima kasih, semoga yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan dapat dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.